Halo teman-teman traders, kembali bersama kami di Sana Corporation. Seperti biasa, analisis mingguan kita atau forecast minggu ini, bagaimana forecastnya, yaitu kami akan analisa di 4 major pair dan 1 komoditi, yaitu ada GBP USD, GBP JPY, Euro GBP, dan XAU USD. Oke, pertama-tama kita akan analisa dulu di pair Euro USD. Seperti biasa kita lihat dulu teman-teman di higher time frame. Kita tukar dulu ke time frame weekly. Oke, saya bersihkan terlebih dahulu. Kita lihat arah pergerakannya sekarang. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman. Dalam bentuk tampilan line chart, harga sudah masuk di namanya zona demand, yaitu demand di weekly. Jadi ini adalah strong demandnya. Di sini adalah strong demand harga. Oke, kembali lagi teman-teman, yaitu harga sudah masuk namanya di strong demand, yaitu ada resistance, support, dan rally base rally yang pecah high momentum sangat tinggi sekali. Sekarang harga sedang masuk sini. Kita untuk saat ini kita tukar dulu ke time frame H4. Kita lihat di sini teman-teman, harga sempat reject di strong demand. Untuk saat ini kita masih wait and see ya teman-teman, karena structure sell dan structure buy belum terlalu kelihatan. Yaitu dimana jika kita menaruh open posisi di sini, katakanlah open posisi di drop ini, harga sudah masuk namanya pola demand. Jadi sedikit riskan kita untuk open posisi sell. Tapi ketika kita open posisi buy, kita harus tunggu structure-nya terbentuk. Paling tidak kita tunggu yaitu pola QM atau LS terbentuk. Mungkin kita bisa cek nanti di time frame H1, M30 atau M15. Nah, untuk saat ini batasan saja teman-teman. Untuk batasan harga sekarang masih di sini. Ada supply 1 di sini, supply 2 pun di sini ada. Ya, kita bisa lihat teman-teman. Kalau ada yang mau sell dengan risiko terukur, kita bisa tunggu area di sini. Kita tunggu approach menuju harga ini. Zone di sini teman-teman ya. Kita bisa tunggu di sini. Oke. Tapi untuk saat ini kami memilih wait and see terlebih dahulu, karena untuk structure sell atau buy belum terlihat. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita ke pair GBP USD. Oke, GBP USD. Kita lihat juga di higher time frame. Kita bisa lihat di weekly masih menunjukkan namanya penurunan, karena terus buat lower low, and lower low. Dia buat lower low lagi, Nah, tetapi saya peringatkan, harga sudah terlalu di bawah dan ini adalah puncak breakout terakhir teman-teman. Ya, breakout terakhir. Jadi saat ini kita masih wait and see juga terlebih dahulu. Untuk harga sempat reject di sini adalah agak pola left shoulder di sini, yaitu left shoulder di higher time frame. Nah, harga reject di left shoulder di sini teman-teman. Harga sempat running sejauh 400 pips. Nah, untuk price cap-nya atau MPL-nya ada di sini. Ya, yaitu demand yang selaras dengan left shoulder. Jadi harga masih masuk di strong demand. Untuk saat ini kita masih wait and see juga teman-teman. Untuk GBP USD, mungkin kalau ingin kita sell, kita perlu memperhatikan yang namanya approach-nya ke zone, bagaimana pola harga menuju zone. Untuk referensikan, kita masih tunggu di sini teman-teman, di harga sini. Terbilang cukup jauh karena harga masih tertahan di zona demand. Jadi kita tidak bisa mengambil langsung posisi sell. Mungkin bagi yang scalping bisa di lower time frame, nanti bisa dicek sendiri ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke pair GBP JPY. Nah, untuk GBP JPY ada setup satu yang cantik juga teman-teman, yang terbilang bagus juga. Jadi sebelumnya harga sempat respect di area pre-CP. Ini PCP teman-teman, pre-compression atau disingkat PCP, dan harga sempat trigger di sini. Nah,
harga dan drop lumayan tajam. Nah, tetapi harga kembali ke zone. Nah, jadi untuk saat ini kita bisa perhatikan pola sell. Kenapa? Karena di sini juga ada yang namanya pola left shoulder. Ada pola left shoulder terbentuk di sini, teman-teman. Di sini, yaitu kita zoom lagi. Ya, jadi dengan coding high low, higher high, and lower low. Nah, di sini adalah pola LS atau left shoulder yang tergolong lead retest atau ketika ada drop langsung turun. Langsung terjun tanpa mencari previous low-nya. Previous high-nya. Tanpa mencari previous high-nya di sini. Nah, harga langsung ketika break dia turun. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah kita tanda zone-nya dulu, teman-teman. Kita bisa tanda zone-nya di sini. Kenapa kita taruh di sini? Karena ada MPL-nya atau price cap. Nanti kita bedah ke lower time frame. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita tanda dulu di sini zone supply-nya. Kemudian untuk entry sell kita wajib menunggu yang namanya konfirmasi terlebih dahulu. Bisa nanti di zone kita bisa lihat konfirmasi QM mungkin di M1 atau M5 atau approach-nya dengan compression ke zone dengan yang low momentum, katakanlah ini masih compression besar. Nah, di sini saya gambarkan adalah harga sudah menyentuh yang namanya support resistance flip di sini. Ada support di sini, ada resistance 1, resistance 2 dan resistance 3. Dengan planning di sini ada terbentuknya pola break stop zone atau BSZ. Nah, di sini. Sini teman-teman. Jadi ketika harga menuju zone kita bisa entry sell. Tetap dengan risiko yang terukur. Ya, kita bedah di sini. Kenapa saya akan menanda di sini? Kita bisa cek di M5. Oke, kita cek di M5 menit 5. Oke, kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi di sini ada LS, di sini ada LS juga kecil, ada RS yang bertemu resistance support. Kemudian di sini ada cap on price atau price cap, teman-teman. Kita bisa memperhatikan di sini ya. Oke, kita bisa lihat di sini nanti, teman-teman. Jadi untuk hari Senin kita bisa open sell di harga yaitu harga 16.635 dengan stop loss kita di atas ini, teman-teman. Di atas yaitu di harga 165.79 dengan target TP1 kita ada di 162.251. Kenapa di sini? Karena harga sudah broken yang namanya area supply. Di sini harga sudah di broken area supply. Di harga sempat buat resistance support juga di sini first time back, kemudian dia broken. Nah, jadi kita bisa letakkan TP1 di sini untuk re-entry sell juga bisa ketika terbentuknya FTR nanti. Oke, kita lanjut ke pair Euro GBP. Pair Euro GBP saya cleankan dulu. Oke. Sesuai plan kita minggu lalu tidak trigger, teman-teman, kurang lagi dikit. Harga tidak nyampe zone kita dengan planning 3 drive kemarin tidak sampai. Kemudian harga terus terjun, ternyata harga menyentuh zone yang di bawahnya di sini. Untuk flipnya, teman-teman. Jadi untuk hari Senin kita lihat dulu price dengan naik dengan compression, kemudian breakout dia, kita tarik garis. Oke, di sini ada garis yang namanya supply zone. Kita tanda garis horizontal, ada FTR 1, 2, dan 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Kita tanda dulu. Ada FTR 1. Ada 2 dan 3. Nah, di sini teman-teman ada FTR 1, 2, dan 3. Kita lihat look to the left apa yang ada. Kita look to the left di sini. Harga sudah break signifikan support resistance. Kita adjust lagi ke lower time frame, teman-teman. Kita lihat di mana pola LS dan RS berada. Oke, nampaknya tidak ada LS RS, teman-teman. Mungkin
di sini. Oke, ada teman-teman. Teman-teman bisa cek di M15, yaitu di sini ada LS, dan juga ada RS di sini. Ya, nah di sini teman-teman. Ya, ada LS dan ada RS. Jadi kita align di FTR 123, kita bisa open sell untuk di sini. Tetap dengan memperhatikan approach ke zone, bagaimana pola harga menuju zone. Kita bisa tanda di sini. Oke, untuk selling limit kita bisa pasang PO di 0.85459 dengan stop loss kita ada di atas, yaitu kurang lebih 16 pip teman-teman, kecil sekali. Kita bisa maksimalkan karena di sini maksimal kita menggunakan yang itu stop loss 50 pip, bisa taruh di sini teman-teman. Kurang lebih 50 pip, yaitu stop loss kita bisa di 0.860034 dan target TP kita ada di sini teman-teman, di low sini, di bawah yaitu 0.84432. Jadi risk reward 1:2 kita masuk teman-teman. Yaitu kembali lagi kita ke komoditi, yaitu pair XAU USD. Oke, kembali lagi teman-teman. Sebelumnya saya sempat share plan khusus di XAU dan itu plannya masih sama teman-teman, yaitu after non-farm payroll kemarin harga tidak terlalu signifikan up atau dropnya, harga masih set away di antara range tersebut. Jadi untuk kita trading, untuk sekarang kita sedikit berantisipasi trading di area price yang set away saat ini. Nah, harga sempat broken sedikit teman-teman. Jadi poin kita adalah tetap menunggu di FTR 123 nya di sini. Mungkin teman-teman belum melihat plan XAU, teman-teman bisa cek channel kami, channel YouTube kami untuk sebagai referensi. Nah, jadi kenapa di sini teman-teman? Karena harga signifikan support resisten yang selama 10 bulan tidak ditembus sini dan ditembusnya baru sekarang, yaitu di bulan 7, dan terbentuk namanya pola knot atau simpulan. Nah, di sini knotnya, nah, atau sering disebut double maru, juga bisa dibilang double maru. Nah, jadi kita bisa perhatikan zone di sini. Kalau kita entry langsung di daily dan stop loss sangat besar sekali, sekitar 90 pip. Jadi kita tetap adjust di dalam knot itu apa yang ada, atau di dalam double maru. Kita bisa lihat ternyata ada FTR di sini, yaitu ada tumpukan support dan drop yang break dengan high momentum. Ya, ditambah lagi dengan pre-compression terbentuk di sini. Oke. Untuk minggu depan kita bisa open sell, yaitu dengan harga di 1763.07 dan stop loss kita ada di atas PCP ini teman-teman. Dia itu di 1770.00 dan target TP1 kita ada di sini teman-teman, karena di sini ada area tumpukan yang namanya resisten. Nah, jadi kita antisipasi terjadinya yang namanya support become resistance. Jadi TP1 kita bisa letakkan di 1747.87. Oke teman-teman, sekian analisis dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan jangan lupa follow channel kami, channel YouTube, Telegram, dan media sosial kita teman-teman. Salam profit dari kami, Sana Corporation. Sampai jumpa.